Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal alam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim, idinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Mujahidin wa tahirina amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya salawatnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, apabila kita berbicara mengenai kodrat daripada ibadah, terlebih dahulu kita harus memperjelas kodrat daripada wujud ibadah dan wujud daripada yang beribadah. Hakikat daripada ibadah itu adalah berdirinya sebuah sifat Allah menghadap kepada wujudnya Allah dalam pensaksian umat. Kita telah mempelajari mana hakikat dan sifat Allah di dalam diri yang akan bertajalli dalam makrifat menuju wujud sirnya Allah. Telah kita pahami kodrat iradat sama basar kalam hayat menjadi sendiri sifat bagi al-haqqullah yang mewujud kepada batin rabbani dan mewujud kepada rohani dan nurani. Dari sebanyak itu kodratnya Allah, apakah kita punya kodrat di antara kodrat itu? Satu saja kalau punya. Ini yang dinamakan ibadah. Kalau kodrat itu bersifat umat, berarti bersifat umat Allah pada diri dengan segala zat dan sifatnya. Jadi kalau kita memaksakan nasnya kita untuk menghadap Allah, siapa yang sanggup menghadap Allah? La na'zaratan fi azikrullah. Tidak ada satu pun yang bisa mengingatku. La na'asyaratun anta ma'budullah. Dan tidak ada satu yang bisa menghadap kepadaku mahayatan illallahi wal qudrat, kecuali qudratku sendiri. Kalau memang qudrat Allah yang mawujud, yang bersifat wal ahadun alal wahidun ma'mudun, artinya capailah sifat satunya kehambaan diriku dalam menghadap ke satunya ketuhanan diriku. Disinilah puncak keikhlasan yang tertinggi. Kalau kita ikhlas
mencari khulik di dalam kekholikan Allah. Siapa khuliknya Allah? Itulah insanunya, insan. Dan inilah yang akan menjadi ibadah. Kalau memang pensaksian ibadah ini disaksikan oleh wujud sir, maka jatuhlah solat kepada hukum fardu ain, wajib menyaksikan. Apa wajib melaksanakan, apa menyaksikan? Fardu ain, wajib menyaksikan. Siapa yang kita saksikan? Inna lillahi, dari sifat kodrat sirnya kepada sifat maujudnya, dari sifat maujudnya alif aftar kepada sifat wujud alif daripada sirnya, yang dinamakan ba'dal Tuhan tunggal wahid. Ini yang dikatakan ibadah. Siapa yang beribadah di antara kodrat itu? Inilah pensaksian wujud pandangan di dalam penglihatan ma'rifat. Bukan kita mewujudkan diri di tengah kewujudnya Allah. Ini namanya sudah bersekutu kepada Allah. Karena tidak ada wujud Allah atau kodrat Allah mewujud sebagai diri umat. Keumatan Allah adalah diri keihsanan dia. Jadi kita hanya bisa menyaksikan dan mempertemukan kembali sekian lama daripada kholik berpisah dengan khuliknya Allah, dalam rangka menguji kekuatan siapa wujud Tuhan dan siapa wujud umat di dalam solat tersebut. Menetapkan kodrat wujud umat di dalam kodrat wujudnya Allah, bermukasafah di dalam pencarian oleh saksinya Allah. Asyhadu. Ingat, setelah asyhadu itu ada a'la. Ya. Asyhadu ala. Nah, ingat, jangan keteteran dengan satu huruf hijaiyah. Ilah. Asyhadu an la ilah. Sebelum ilah itu ada ala. Jadi pernyataan keilahan dan keakuan dengan mentiadakan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tapi lam alif menandakan ada dalam ketiadaan. Wujudnya tak ada. Tapi kodratnya lam alif la. Artinya tiada. Sementara kodratnya lam alif. Lam adalah alam makom sukun, sir alif adalah wujud. Tapi disebut tiada. Ini yang dikatakan la ilah, tiada Tuhan. Tetapi lam alif menandakan aku sendiri wujud kepada alam sukun. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sudah memang kodrat Allah sendiri yang akan ditajalikan kepada Allah, apa itu namanya tak ibadah? Betul. Tapi kalau wujud manusia kembali kepada Allah, itu amalah atau mutu, itu kematian, bukan ibadah. Berpulang tanpa mati adalah ibadah. Tapi berpulang dengan mati, ajalullah. Saya cakap macam ni, faham tak? InsyaAllah. 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 Nah, InsyaAllah. jadi kita tidak memunculkan wujud nas di dalam beribadah. Tetapi ibadah daripada wujud nas atau manusia adalah menyaksikan kembalinya diri yang hilang, yang diangkat menjadi umat oleh Allah. Inilah khulik yang hilang dari khalik. Karena dia tidak yakin mana Tuhan, mana umat dalam wujud yang sama.
Ini yang harus ibadah yang menyaksikan. Sejauh mana kita bisa mendapatkan kodrat-kodrat Allah untuk kembali kepada wujudnya. Innalillahi, di dalam masa ibadah salatul makasyafatullah, menjadikan pertemuan di dalam solat dan disaksikan oleh wujud diri. Bukan kita memaksakan diri untuk mewujud, bukan kita memaksakan diri untuk menyembah Allah. Seluruh kodrat-kodrat Allah tidak ada yang berderajat umat, tidak ada yang berderajat insan. Apa masih ada kita punya cara atau niat ingin menghadap Allah dalam solat? Bisa tak? Selain daripada menyaksikan sesuatu yang menghadap kepada Allah, aftarnya Allah dalam menghadap kepada ba'dal ketunggalan wahidnya di dalam satu wujud pensaksian. Itu tugas. Jadi kalau niat kita ini ingin menghadap Allah dalam solat, itu tidak bisa. Tapi menyaksikan sesuatu menghadap kepada Allah, itulah ibadah tertinggi. Allazina yu'minuna wabil ghaib wa yuqimunas shalah. Yakinlah kepada kegaiban yang hakikatnya ada dalam salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah nikmat besar melebihi suatu nikmat. Kalau orang bahagia, kita ikut bahagia tak? Bahagia. Insyaallah bahagia Bu ya. Atau kita ingin macam orang tu bahagia? Atau ingin kita pula macam tu kita bahagia? Kalau lihat orang bahagia, ada tak niat begitu? Ada, kita ingin bahagia. Nah itu yang tak boleh. Tapi kalau kita sudah pasang hati, memiliki kesenangan dan kebahagiaan, melihat sesuatu yang bahagia, itu ibadah. Tapi kalau kita yang ikut, itu tak ibadah namanya. Berbuat baik itu ibadah. Kalau kita yang maju, itu bukan ibadah, itu pulang kepada asal. Tahu tak siapa dan berapa lama dia pisah? Tahu tak? Dan kenapa terjadi persembunyian? Dan siapa pertama sekali yang menjadi umat? Yang pertama sekali menjadi umat adalah yang meminta, betul tak? Dan yang pertama sekali menjadi Tuhan yang memberi, betul tak macam tu? Ini hakikat Allah. InsyaAllah. Tak bisa kita masuk dengan hakikat umat. Ya? Tak ada kodrat hakikat umat bisa tembus makomnya Allah, kecuali daripada kodrat dia sendiri. Tapi siapa kodrat dia? Tak adalah kodrat dia melainkan dia semata. Kodrat iradat ilmu, sama basar kalam hayat, mawujud pada sifat diri al-haqullah. Al-haqullah itu yang bertajali kepada batin nyawa Allah. Berbatin Allah pada diri menjadi nyawa. Berserikat daripada zat Allah bernama rohani, Muhammad pada sifat diri. Dan hayat pada Allah berupa nurani, jasad pada diri. Apa ada hal di situ kita? Solat itu makom daripada pensaksian. Betul tak? Fardu ain. Betul. Ibadah daripada diri adalah menyaksikan kembalinya kodrat aftarnya menjadi ba'dal kembali, dan di dalam rangka alif lam mim, aku dizahirkan untuk menyembah. Nyata tak di pandanganmu? Mana zahir Allah yang menyembah kepada dirinya? Inilah
wujud daripada pensaksian. Yang dikatakan diri bersaksi bukanlah dia sebuah umat, bukan dia pula sebuah Tuhan. Kalau dia sebuah umat, dia tak bisa menyaksikan kerana dia berbuat. Kalau dia sebuah Tuhan, tak pula ada yang menyaksikan kerana dia adalah Tuhan. Maka dikatakan innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya engkau dijadikan dari rahasia aku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Inilah yang bersifat yang dikatakan dua perkara tadi. Inilah makom wujud berasal daripada solbi. Apa wujud sulbi dan apa wujud kolbi? Itu kita harus paham, ya. Jadi bukan kita berusaha membawa daripada sifat keumatan diri kita, tetapi kita membawa keumatan Allah dalam pensaksian. Kita ikuti kajian kodratnya. Mana kodrat Allah yang tidak bersekutu dengan Allah? Kita sudah paham. Cuma kita dalam hal ini adalah menyaksikan. Contoh kalau kaji hakikat. Tahu hakikat umpama ni kita bahasa kaji uduk. Dikaji uduk dapat hakikat daripada uduk dalam membersihkan, mensucikan 3 kodrat Allah pada diri. Maka terjadi 3 kali perbuatan. Nah, kita kaji hakikat. Mana kodrat daripada hakikat? Siapa yang mewudukkan di dalam perbuatan itu? Apa berwuduk sendiri? Tak adalah. Setiap yang menghadap Allah diwudukkan, termasuk mayat. Jadi kalau kita ni bergerak di tempat wuduk, kodrat daripada wuduk yang diwudukkan dan wuduk yang mewudukkan, itu harus nyata daripada pensaksian. Inilah kodrat sulbi yang mendirikan sifat Allah pada kolbi. Kalau memang kolbi dikatakan kolbi mukmini baitullah, hati yang berilmu rumahnya Allah, bagaimana cerita daripada sulbi? Kalau sulbi, dokter tak butuh, dokter pun tak butuh tulang sulbi, tak ada gunanya. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, kalau wujud saksi berasal daripada antara tulang sulbi. Kalau kita cerita Tuhan, kita buka dalam-dalam, boleh, tak masalah. Dikala dia masih wujud dalam lata'yin, belum ada semua, tak ada. Tapi kaji dia ada, berarti saksi sudah ada di waktu itu. Kenapa ada Jabariyah? Berarti saksi sudah ada dikala Tuhan wujud sendiri dia. Ini baru kata kita kaji diri. Tapi diri yang kita kaji selama ini adalah kodrat Allah yang akan kembali kepada dia. Salatul mahalah fil mukasyafatullah. Jadikanlah solat itu sebuah pertemuan. Apa yang bertemu di situ? Kalau kita tak payahlah ketemu Allah. Faham? InsyaAllah. Kita langsung berjakarah. Bisa laksanakan pertanyaan. Saya kalamkan muzakarah. Nanti jamaah jawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan moderator mengendalikan pertanyaan. Terima kasih Bu ya. Silakan Paman Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh Pak Bu ya ceritakan apa itu wujud kalbi dan wujud sulbi itu Bu ya?
Itu ya Buya. Ya, macam mana? Tentang wujud kalbi dengan wujud sulbi tadi Buya. Ya, Bolehkah Buya bagi penguraian sikit? ya. Karena permintaan sikit, uraiannya sikit Tadi kalau minta banyak, uraiannya banyak. Ya. Jadi wujud daripada sulbi, ingat ya, saya sudah ajarkan. Kalau mencari pertanyaan Al-Quran, ada pada Al-Quran itu sendiri. Kita lihat makom hijaiyah dia, makom huruf. Sulbi salah satu, sin, nas, lam, makom, bi itu batin. Ada wujud kodrat batin bernama manusia di alam batin Allah itu sendiri. Itu namanya sulbi. Tapi kalau alam batin diri itu namanya kholbi. Makomnya tuh jauh lebih tinggi sulbi. Ya, jauh lebih tinggi kolbi. Kenapa saya bilang jauh lebih tinggi pada kolbi? Yang pertama berdoa dan meminta sebagai umat siapa? Ini wujud masih jauh kaji dia. Allahu Samad. Apa artinya? Allahu, aku Allah Samad yang meminta. Nah, ingat tuh. Itulah umat pertama yang dijadikan oleh Tuhan Wahid Tunggal Sir, menjadikan zat mutlak bernamakan Allah. Bisa kita bayang, Allah masih berkodrat seperti umat sebelum dia berasma menjadi Allah. Jadi sulbi tadi kesaksian alam sebuah hayat, sebuah kodrat diri yang dirahasiakan untuk menyaksikan apa iya Allah itu Tuhan, apa iya wujud itu umat. Kebenaran ini ada pada sebuah kodrat saksi yang dirahasiakan. Makanya kalau tajalli Allah, makomnya solat, pensaksiannya adalah wujud Allah. Itu sulbi. Kalau kolbi itu adalah alam sifat yang mana nur, zat, sir, batin. Itu namanya kolbi. Tapi kalau sulbi hanya sin dengan bi. Artinya ada batin yang berkodrat umat, berkodrat manusia. Tetapi dia bukan manusia atau umat penyembah, dan bukan pula Tuhan yang memberi disembah. Itulah bedanya sulbi dengan kolbi. Paham? Berarti Buya, kalau macam itu, sulbi itu meliputi segala sesuatu lah Buya, karena dia boleh menyaksikan segalanya. Ya, kita tengok Allah yang ada duduk pada sulbi, diperintahkan tanya basar dia, betul tak dia tengok Allah? Karena orangnya sudah ngaku. Nah, Buya, saya sudah ketemu Allah dalam solat. Nanti Allah utus saksi. Tanya mata dia, basar, perhatikan surat Al-Isra 63 itu. Basar, sini kamu. Apa iya kamu sudah melihat Allah? Kata saksi. Tidak. Berarti ini adalah kerja daripada makrifat orang itu sendiri. Ya, dia akan meliputi semuanya. Kenapa? Semuanya itu disandarkan kepada kodrat, sebuah satu kodrat, umat. Tapi umat ini tak menyembah-menyembah. Nah, inilah terjadi penghantaran. Itulah terjadi. Paham? Lagi satu Buya. Berarti Buya, sebelum sesuatu ini dijadikan, berarti sulbi ini diadakan dulu. Lebih dahulu daripada segalanya. Oke Buya. Alhamdulillah Buya, terima kasih. Itu aja Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Trisna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam 17 sudah lewat, Buya. Kami ucapkan terima kasih, Buya, sudah separuh waktu Buya membimbing kita semua. Alhamdulillah kita kenal 10 kodrat pada diri kita yang disucikan, Buya. Insyaallah. Pertama, pertanyaan saya, Buya, kodrat diri itu kan harus kembali ke Allah, pangkuan Allah. Berpulang tanpa mati adalah ibadah. Berpulang dengan mati adalah ajalullah. Banyak kesimpang siuran, Buya, dalam ajalullah ini antara umur hayun itu, Buya. Kalau sudah kita mengenal dalam hakikat atau marifatullah, Buya katakan tuh hayun. Jadi para aulia itu hayun. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan kan kehidupan aulia setelah di alam barzah itu hayun, jadi tidak kemana-mana lah, dalam artian menyaksikan semua. Buya nanti insya Allah begitu. Insyaallah. Ya, Amin. Ini masih dalam bimbingan lah, Buya, insya Allah. Insyaallah. Itu saya kepingin detailnya, Buya, kesimpang siuran tadi ajalullah dengan hayun tadi, Buya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hayun itu adalah hidup, ya, hidup tidak ada matinya. Hidup tidak akan mati, itu hayun. Ya. Jadi tajalli Allah itu adalah hayun. Barang siapa yang mengikuti rohaninya dalam hidupnya, ya, maka tiadalah ajal baginya. Wan ta'salu fi izaratul rawaminal umur. Kalau kamu tahu siapa yang solat itu sangat menentukan usiamu. Kalau masih yang solat itu yang berdarah dan berurat, maka umur itu akan mengikutimu. Tapi kalau yang berdiri itu yang tidak berurat, tidak berdarah lagi, maka fana'um filah wal baqa'um filah. Tetap dan dindikan dan kekalkanlah diri itu. Itu yang hayun. Yang fana itu hayun. Yang disirkan qayyum. Yang terlihat adalah hayat. Nah, inilah yang dikatakan wujud Allah dalam batin, berkodrat Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam. Itulah qayyum, hayyum, hayat. Bisa? Bisa kan? Tidak bisa. Nurani pada Adam hayatullah, rohani pada Muhammad qayyum, hidupnya Allah. Dan qayyum batin pada Allah yang menjadikan kehidupan dan hidup. Jadi tak bisa dia. Itulah qayyum dia. Paham? Insya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Insyaallah. Insyaallah. Jadi jangan kita rasa orang tidur mati tak? Ya, Mas. Orang tidur mati enggak? Tidak kan? Tidak, Buya. Orang mabuk mati enggak? Tidak. Orang mati enggak? Kalau mati untuk apa? Ditanya lagi di akhirat. Nah, itulah. Carilah hidup yang tidak akan mati. Kecuali nanti kamu sudah malas jadi umatnya, silakan aja kamu bilang mati, dia akan mati. Karena yang mati itu adalah sukun bulat, di bawahnya adalah waw, dia.
Artinya kalau tidak dia yang berangkat, tidak ada istilah mati. Lihat tulisan al-maut. Apa yang bulat di atas huruf waw itu? Itu adalah sukun, kosong, artinya mati. Tapi siapa? Wow, dia. Kalau dia yang tidak ada, itu namanya mati. Bukan ruh atau nyawa yang membuat manusia mati. Karena kodrat diri manusia bukan ruh, bukan nyawa, tapi diri yang sebenar-benar diri. Paham? Oh, insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah Buya. Ya, lanjut. Silakan. Pak Rozdi Ali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musikku Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rozali Ali. Mudah-mudahan Macam mana hal ni? Puan sehatkah? Alhamdulillah Buya, alhamdulillah. Tapi sakit lah sikit-sikit nak. Ayolah, tak apalah. Buya, saya nak bertanya Buya, Ya. berkaitan dengan kemuncak di dalam kita mendirikan ibadah solat. Apabila kemuncak yang tadi di dalam syahadat akhir, artinya syahadat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dulu Buya mengatakan apa sini bila bertemu tadi ni, maka di sini dikatakan tumbadir. Berarti maksud saya nak bertanya sini Buya, berkaitan di dalam segi amaliyah yang biasa digunakan Buya. Dia mengatakan tadi asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti di sini Buya, kita masih lagi berbincang, Buya masih lagi menyampaikan tentang bab saksi. Saya nak mengetahui apabila kalimah la ilaha illallah, berarti tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maksud perkataan yang disembah melainkan Allah tu, berarti dalam segi penyaksian, adakah yang menyembah Tuhan tadi adalah Allah? Berarti saya nak kepastian kenyataan yang sebenar daripada segi hakikat bersyahadah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi macam ni. Kalau yang bersifat himbauan adalah syariat atau amaliyah. Ya. Jadi kalau kita berpedoman kepada amaliyah untuk mencari hakikat, tak ada. Ya. Contoh apa ni? Himbauan. Wa ni'buduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku itu jalan yang lurus. Ya. Kita lihat surat Taha 14. Innani anallah ma'buduni. Sembahlah aku, sesungguhnya aku adalah Tuhan Allah. Sembahlah aku, ma'buduni. La ilaha illallah. Nah, ini kembali kepada siapa yang berucap tadi. Itu baru bisa kita jadikan kodrat kaji. Yang berucap kalam tadi itu siapa tu? Aku bersaksi tak ada Tuhan tu. Ya. Tapi kalau yang dikata pada tahiyat akhir bersifat tumbadil, itu sudah kita kaji bahawasan di situ bertajali tidak ada Tuhan selain Allah tadi. Aku adalah Tuhan tunggal illah, ingin menjadi Tuhan yang ingin dipanggil dengan nama Allah, dan Allah juga ingin maujud batin bersembunyi ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah persembunyian dia. Itu yang tumbadil. Kalau dalam tumbadil itu nama dia itu kehidupan hakikat atau Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim. Ya. Karena ayat tak boleh ada dalam solat kecuali kauli. Kauli ini makna hakikat.
tak bisa membawa sebuah ayat. Jadi kalau kita berkatakan bersaksi bahawasan Allah dalam mewujud Muhammad didatangi oleh Tuhan Tunggal Bilah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ingat, itu tumbadir. Jadi kalau kita cerita sembah, tak ada sembah. Kalau sembah itu Tuhan di situ, saya di sini, itu namanya sudah bersekutu. Itu ada pada agama lain. Saya sudah cakap dari dulu, Islam bukan agama penyembahan, tetapi Islam adalah agama daripada kodrat. Faham? Islam agama daripada kodrat, din, dal alif nun, dal perjalanan alif Allah nun itu hayat diri. Jadi diri kita ini adalah perjalanan Allah, 7 perjalanan yang terakhir masa insan alam dunia. Itu Islam. Beza dengan kita melihat agama lain. Agama lain itu penyembahan. Tidak ada terjali Tuhan. Faham? InsyaAllah Buya. Terima kasih Buya. Ya. Pencerahan Buya. Jadi kalau mau kenal dengan Allah, tengok diri kita. Mau kenal dengan Muhammad, tengok diri kita. Mau kenal dengan Adam, tengok zahir kita. Itulah Islam, itu kodrat. Ya. Makanya orang Islam tak ada masuk baca hidup tu baca syahadat, tetapi dikomatkan atau diazankan. Faham tak? Nah, InsyaAllah Buya. InsyaAllah. tu makanya 2 sistem bertuhan dalam Islam. Kalau salawatu fil mi'raj, solat jadi 5 waktu dalam rangka penyembahan. Tapi kalau solalu min tawaf, azan dia di rumah sakit, solat dia sepanjang hidup. Di situlah kita jaga bagaimana menjaga keumatan Allah pada diri dan ketuhanan Allah pada diri, ya. Faham? Alhamdulillah Buya. Terima kasih Buya. Amin, insyaallah. Silakan Abang Makta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, Alhamdulillah. saya ni tengok tampak dia tu nur ilahiyah dia muncul tak? Allah. InsyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Amin. Apa hal? Gini Buya. Ya. Gini. Jadi Pak Nakta terpegun tentang sulbi. Ya. Kerana selama muzakarah selama ini dengan sahabat-sahabat jemaahku semua, tidak tersasar lagi lah kepahaman kami tentang sulbi. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya. Bermakna sulbi ini adalah satu penyaksian tentang wujudnya Tuhan di alam sukun. Bermakna di sini bagaimana Allah ingin menyatakan bahawasanya ingin dia dikenali sebagai Allah. Bermakna sulbi telah memerhati sebagai penyaksian yang mutlak bahawasanya Allah itu nyata, Tuhan itu nyata. Alif Lam Mim itulah kenyataan perjalanannya Allah. Aku yang menguasai alam ini. Sulbi menyaksikan daripada perjalanan kosong titik alif daripada kursi Allah, Rasulullah, keramat Allah. Aku yang merasakan kehadirannya mutlak Allah. Sulbi yang menyaksikan. Ini kepemilikan mutlak. Tapi sulbi ini umat apa Tuhan kah dia? Sulbi ini di sisi pandangan dia tu umat yang berkudratkan Tuhan. Manusia yang orang kata umat yang bertajalinya Tuhan. Macam tu ya. Rahsia Tuhan. Rahsia. Mana hebatnya manusia ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi
Itu saja daripada Pak Serta. Mohon Buya luruskan lagi. Semoga kami semua lebih paham tauhid itu sulbi yang mutlak. Nur ma'in, ma'rifatul ma'in. Alhamdulillah. Syukur. InsyaAllah. Jadi yang penting kita ni berfikirnya macam ni. Kalau ada hal yang kita tengok, ya, berarti duluan mana dia kita tengok apa terjadi atau terjadi dulu baru kita tengok. Kira-kira macam mana? Mana hal yang dulu pensaksian daripada kejadian? Sebelum terjadi dia sudah tahu, sulbi. Jadi Ya, Bu ya. kalau Allah dia berkalam, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang bernama Allah. Innani anallah. Itu macam mana, siapa yang disaksikan tu? Ya kan? Kalau dia itu adalah umat, maka dia dapat kalam untuk menyembah. Kalau dia itu Allah, Tuhan, maka dia ada kalam untuk disembah. Kalau kita kaji, apa dia ada di antara dua, apa dia ada salah satu daripada kodrat itu. Kalau dia umat, tak bolehlah dia jadi saksi. Karena umat punya tanggungjawab kepada Allah. Kalau Allah dia jadi Tuhan, macam mana dia bisa menyaksikan umat dia? Nah, kalau dia umat, berarti dia kata dia harus lakukan penyembahan kepada Allah. Nah, sementara untuk sifat Allah dan zat dan kodrat Allah untuk menyembah itu sudah ada, iaitu sifat dia sendiri. Tak ada hubungan dia sama siapapun. Dia berkalam tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dia berkalam Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Dia berkalam ada umat Muhammad Rasulullah. Dia berkalam ada Tuhan, la ilaha illallah. Tapi dia ni siapa? Masa ada Tuhan mengaku la ilaha illallah, banyaklah Tuhan jadinya. Kalau dia Tuhan. Kalau dia umat, dia punya kewajipanlah menyembah. Tak bolehlah dia jadi saksi. Tak adalah kodrat saksi berasal dari kodrat A, B, C, D. Tak adalah. Nah, itu harus kita fikir. Itu harus kita fikir. Saya tunggu jawapan dari hasil daripada muzakarah berjamaah ni. InsyaAllah kita tunggu muzakarah. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Silakan sebentar saya ini tutup YouTube dulu ya. InsyaAllah setelah tutup YouTube kita mulai lagi. Kerana tak bolehlah InsyaAllah kita jagalah semua umat ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.